Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, ku dengan perlukan
Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Kristus di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari gedung gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti J. Sanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kita kembali berjumpa melalui virtual dalam program Lentera Malam Senin 4 April 2022. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini telah hadir Bapak Pendeta David Tiranda Sarjana Teologi yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Sehat Pak? Ya, amin. Puji Sehat. Tuhan, luar biasa. Semoga keadaan yang dialami oleh Bapak Pendeta juga kita rasakan bersama, baik teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman dan Bapak Ibu semua yang berada di rumah. Juga telah hadir 2 orang pemuda yang telah Tuhan karuniakan talenta untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ada Eunike Rombelayuk sebagai vokalis dan Kak Friadi Timon sebagai pemain musik. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Apa kabarnya malam ini? Puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat dan boleh mengirimkan ke nomor hotline Solideo Rantepao di 0822 1913 yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudara. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama malam hari ini yaitu tulus atau palsu. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan tulus atau palsu? Benarkah kita sudah mengasihi dengan tulus, pura-pura, atau justru palsu? Untuk itu, tema ini sangat menarik. Mari bersama-sama kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pujian mengantar kita lebih dalam lagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Iya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara virtual malam hari ini melalui program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Ternate Pao. Kita bersama-sama mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dari Kitab Injil Yohanes pasal 12. Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan malam hari ini. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Di malam hari ini kami bersyukur ada waktu kesempatan Tuhan boleh karuniakan bagi kami di dalam program Lentera Malam. Kami mau beribadah bersama, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu yang saat ini telah tersedia di hadapan kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau masih ada waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami bersama-sama untuk terus kami boleh belajar dan diperlengkapi oleh firman-Mu seperti yang telah tersedia di hadapan kami saat ini. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun mereka berada saat ini yang boleh mengikuti ibadah secara virtual. Bahkan semua yang Tuhan pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami sungguh-sungguh dapat boleh menikmati firman-Mu, bahkan puji-pujian yang akan kami bersama-sama nikmati di dalam ibadah malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan bersama-sama kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tema yang juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, dan juga sekaligus bagaimana kita menyikapi di dalam kehidupan kita, tulus atau palsu. Ya, tulus atau palsu, sebuah tema yang tentu menarik bagi kita, dan sekaligus tentu ya kita penasaran apa yang kita mau simak bersama dari sebuah pertanyaan yang ada melalui tema ini. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya kita pernah mungkin nonton sebuah program acara di TV swasta dari program Trans 7, sebuah acara asli atau palsu. Ya, ini sebuah program yang menampilkan sosok peserta yang kadang mirip dengan artis, selebriti, atau ya tokoh-tokoh bangsa atau orang-orang yang penting yang ditampilkan di atas panggung. Kemudian mereka disuruh untuk memperlihatkan apa yang mereka bisa tampilkan sesuai dengan sikap atau cara atau kepribadian atau kelakuan dari orang yang mirip dengannya. Ya, jadi dia tentu berupaya untuk bagaimana supaya betul-betul dia orang menyangka bahwa dia itulah orangnya. Ya, padahal bukan dia. Ya, ini tentu sesuatu hal yang menarik. Ya, dan bahkan orang ketika melihatnya, mereka kadang mengatakan bahwa betul-betul ini aslinya. Ya, bukan palsu. Ya, dan kita melihat bersama-sama dari bacaan kita malam hari ini tentang dua sikap yang tentu berbeda. Sebuah peristiwa yang terjadi dan dialami sendiri oleh Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah ketika dia mengunjungi Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan kemudian ada Marta, ada Maria, ada Lazarus, ketiga bersaudara ini. Ketika dia sampai di situ, lalu Maria mengambil minyak narwastu. Dia mengambil minyak narwastu, kemudian dia meminyaki kaki Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Ya, ini sebuah perlakuan, sebuah tindakan yang tentu menjadi sebuah pertanyaan, menimbulkan pertanyaan mengapa dia mau melakukan dan mengapa dia kemudian bahkan melakukan dengan meminyaki minyak yang cukup mahal. Ya, minyak narwastu ini sebuah minyak yang sangat mahal harganya. Ya, sehingga ketika dia melakukan hal itu, seorang Yudas Iskariot yang adalah juga murid Yesus, ya dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa dialah yang akan menyerahkan Yesus. Justru kemudian dia mengatakan bahwa mengapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar dan uangnya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, sebuah sikap
yang berbeda yang diperlihatkan, yang disampaikan oleh seorang Yudas. Mengingat latar belakangnya, dia siapa dia, ya bagaimana sikapnya, bagaimana perbuatannya. Ya seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 bacaan kita tadi, bahwa dia ini seorang pencuri, bahkan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada Maria menimbulkan beragam pertanyaan. Apakah betul bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan itu untuk menjual minyak narwastu itu untuk kemudian membagikan kepada orang-orang miskin? Ya, apakah ini betul-betul bahwa sesuatu yang dia sampaikan dengan tulus, atau ada sesuatu di balik apa yang dia sampaikan? Apakah betul-betul bahwa dia sungguh-sungguh memperhatikan orang miskin? Ya, ini sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama dari sebuah sikap dan pernyataan yang disampaikan oleh Yudas. Sekali lagi bahwa dia mengatakan, mengapa minyak narwastu itu yang mahal? Ya, minyak narwastu ini kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yudas, menjual dengan harga ya 300 dinar. Ya, 1 dinar itu ya bisa dibandingkan dengan harga gaji satu hari, 1 dinar satu gaji seseorang, upah yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita kalikan dengan 300 dinar, ya kalau upah katakanlah 100.000 itu bisa sampai 30 juta dari harga minyak narwastu ini. Jadi betul-betul bahwa minyak narwastu itu ya sangat mahal harganya. Tetapi sekali lagi, mengapa Maria dia mau untuk mempergunakan minyak narwastu ini untuk meminyaki kaki Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang Maria, kita mau melihat bahwa ini sebuah sikap yang betul-betul tulus, tanpa dia memperhitungkan soal mahalnya harga minyak narwastu ini. Ini sebagai sebuah respon atas tanda sukacita dan tanda kasih yang dinyatakan kepada Yesus. Bagaimana dia menyambut Yesus, bagaimana dia menghormati Yesus, sehingga dia rela untuk mempergunakan minyak narwastu yang sangat mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Bahkan tidak hanya cukup ketika dia meminyaki kaki Yesus, tetapi kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Luar biasa tentu sebuah sikap tindakan yang dilakukan oleh seorang Maria. Pertanyaannya adalah bahwa apakah betul-betul bahwa apa yang diperlihatkan, apa yang dilakukan oleh seorang Maria ini ya tidak sekedar hanya untuk memperlihatkan dirinya, ya bahwa dia hanya mau supaya dilihat orang apa yang dia lakukan. Dia tidak memperlihatkan sebuah sikap yang apa yang dia lakukan itu bahwa ini sebuah tindakan yang bukan pura-pura yang dia lakukan, tetapi betul-betul bahwa ini sebuah sikap yang lahir dari hatinya, sebuah sikap ketulusan yang sungguh-sungguh dia perlihatkan, bukan sebuah kepura-puraan yang diperlihatkan. Dan ini berbeda dengan sikap yang dilakukan dan diperlihatkan oleh seorang Yudas. Dia seakan-akan bahwa dia seorang yang tulus memperhatikan orang miskin, tetapi kalau kita melihat latar belakang, ya ternyata bahwa dia adalah seorang pencuri, dia seorang yang kadang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia bukanlah tipe orang yang jujur, sehingga bisa saja apa yang dia katakan itu ya hanya sebuah cara untuk kemudian bisa dipakai untuk mengambil keuntungan darinya. Ya, sehingga dua sikap yang diperlihatkan oleh keduanya adalah bahwa seorang Maria
memperlihatkan sebuah sikap yang tulus. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Yudas. Memperlihatkan sebuah kepalsuan, bukan ketulusan. Memperlihatkan sosok atau tipe yang sesungguhnya ternyata adalah palsu atau ya tidak asli dari sikap dan karakternya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita bersama-sama? Mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa memperlihatkan sebuah ketulusan yang sama yang dilakukan oleh Maria dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita memperlihatkan ketulusan hati kita? Respon kita mungkin sekedar kita mengatakan bahwa kita hanya bisa mengasihi Yesus dengan melakukan segala perintahnya. Terlebih di saat kita merenungkan bagaimana dia akan menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Dia rela menderita semuanya karena kasihnya kepada kita. Sehingga respon kita tentunya bahwa kita mau sungguh-sungguh memperlihatkan sebuah tindakan, sebuah sikap yang betul-betul tulus dari hati kita. Bukan memperlihatkan sebuah kepalsuan. Bahwa kadang kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang setia, adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang yang taat, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu yang kadang menjadi realitas dalam kehidupan kita. Sehingga perenungan kita malam hari ini mau mengingatkan kita untuk meneladani sikap yang diperlihatkan oleh seorang sosok Maria, memperlihatkan sebuah ketulusan hati. Sekali lagi bahwa berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh seorang Yudas yang kemudian pada akhirnya betul-betul bahwa dialah orang yang menyerahkan Yesus, menjual Yesus, mengambil keuntungan dari pengorbanan Yesus. Karena itu mari bersama-sama dalam penghayatan kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita sungguh-sungguh memperlihatkan ketulusan hati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun dan memberkati kita sekalian. Amin. Luar biasa kasih Allah, melalui tuntunannya firman kebenaran kembali mengingatkan kita dan terus menjadi pedoman bagi kita untuk senantiasa mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan segenap hati, tulus dan ikhlas. Karena ketika kita mampu mengasihi dengan tulus, mampu mengasihi dengan segenap hati, baik kepada Allah bahkan kepada manusia, maka yakinlah bahwa Allah pasti berkenan atas cara hidup kita yang tulus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah mengasihi Allah, teruslah mengasihi manusia dengan kasih yang tulus, dengan segenap hati. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman kebenaran yang boleh ditaburkan malam hari ini. Semoga terus terberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kembali kami mengingatkan bagi kita yang rindu untuk didoakan, mari mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepau Channel di 0822 1913. Satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi
Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang masuk melalui live chat yang ada, dan juga dalam berbagai keadaan yang terjadi dan kita alami. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, bahkan untuk semua yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Kiranya Tuhan terus menuntun, memberkati, memberikan kesehatan yang baik bagi kita. Dan secara khusus melalui doa kita malam hari ini, mendoakan anak kekasih Ebi yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan kita bersyukur bahwa keadaannya semakin baik, dan sementara untuk pengurusan untuk keluar dari rumah sakit. Dan juga mendoakan Saudari Oktaviani yang dalam masa pemulihan di Makassar, dan juga adik kekasih Rion Bate Bandera yang sedang dirawat di klinik Morowali, dan juga buat Ibu Deborah dalam penyembuhan penyakit kanker payudara yang sedang dia alami. Dan juga kita menopang dalam doa keluarga yang berduka. Tuhan akan menghiburkan segenap rumpun keluarga yang mengalami duka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Mari bersama kita satu dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah persekutuan secara virtual yang boleh kami alami, boleh kami nikmati bersama malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami dalam memuji memuliakan Engkau melalui ibadah ini. Terlebih kami bersyukur firman-Mu yang kembali boleh menyapa kami. Kami boleh belajar firman-Mu malam hari ini kepada dua sosok yang berbeda di dalam segala tindakan mereka, dalam segala apa yang mereka pikirkan tentang bagaimana menyatakan pelayanan dan kasih yang sungguh, terlebih dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan. Sosok seorang Maria yang dengan tulus boleh melayani Yesus dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang cukup mahal. Berbeda dengan sebuah sikap tindakan yang diperlihatkan oleh seorang Yudas, memperlihatkan sebuah kepalsuan, kepura-puraan, memperhatikan orang yang miskin tetapi sesungguhnya dalam hati dan pikirannya, dalam tindakan yang nyata, jauh berbeda dengan apa yang dia katakan. Dan kadang seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami kadang memperlihatkan sebuah sikap yang seakan-akan bahwa kami tulus dalam melayani Engkau, tapi sesungguhnya kadang itu hanyalah sebuah kepura-puraan bagi kami. Berbeda dengan tindakan yang nyata, sikap yang nyata yang kadang kami perlihatkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami telah diingatkan dan kami boleh belajar bagi sosok seorang Maria. Berkati kehidupan kami bersama ya Tuhan, Engkau pelihara kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam berbagai pergumulan yang sedang mereka alami. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Secara khusus buat anak kekasih kami Ebi yang dirawat di rumah sakit Elim karena sakit penyakit yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan, berbagai upaya dilakukan dokter, para medis, perawatan diberikan sehingga semakin baik dan rencana akan segera keluar dari rumah sakit. Dan biarlah Tuhan yang terus memulihkan keadaannya, memberkati orang tua, terus mendampingi kehidupan anak kekasih kami ini. Juga berdoa buat saudari kasih kami Oktaviani dalam masa pemulihan di Makassar. Anak kekasih saudara kami Rion Bate Bandera di klinik Morowali sedang menjalani perawatan. Dan juga ibu kekasih Deborah dalam masa penyembuhan penyakit kanker payudara yang sedang dialami. Dan mungkin masih banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu dalam sebuah keadaan yang
sulit sedang mereka alami karena sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka dengan cara Tuhan sendiri, memberkati mereka, perawatan, obat-obatan, semua yang mereka terima, sehingga melalui kesemuanya itu mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka yang dalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap waktu kesempatan bagi kami bersama-sama untuk terus boleh menikmati kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Ada begitu banyak persoalan yang senantiasa dihadapi bangsa negara kami. Namun kami percaya bahwa Engkau memperlengkapi pemerintah kami melalui hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk boleh menyelesaikan begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Engkau yang terus menyertai kami, menuntun memberkati kami dalam kehidupan kami, sehingga sungguh ya Tuhan kami terus menikmati berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan di dalam ibadah kami secara virtual malam hari ini. Baik hamba-Mu yang Engkau boleh pakai dalam memberitakan firman-Mu, baik sebagai host, sebagai singer, sebagai pemain musik. Terlebih ya Tuhan, bagi teman-teman kami, tim multimedia, tim lentera malam, semua peralatan yang boleh dipakai, kami bersyukur ya Tuhan bahwa ibadah ini boleh berjalan dengan baik semua karena perkenan-Mu. Tuhan terus memberkati kami terus dimampukan untuk terus melayani Engkau dalam setiap waktu, setiap keadaan apapun yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ini syukur kami, ini doa kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, terima dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah Lentera Malam episode Senin 4 April 2022. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, terima kasih kepada vokalis dan pemain musik yang boleh terlibat malam hari ini, dan Bapak Ibu serta kita semua yang boleh tetap setia sampai sekarang ini. Di sini ada 114 orang yang tetap setia bersama dengan kita. Saya akan menyapa kita semua. Iosepin Biu, Raja-Raja, Simon Kota, Julise Napitupulu, Pitriani Bate Bandera, Herman Palangan, Martina Sampai Kombang, Esra Jenny, Esther Taruk, Martina Sampai Kombang, Jessica Ristin, Gima Sucitra, Stepanus Sappe, Justin Sampe, Adriati Arijana Toban, Martin Patandianan, Agustina Bussa, Leni Agustina, Freddy Balapadang, Marlebo, Haryanto Bintang, Ferdi Kenik, Margareta Panggalo, Hendrik Lebang, Reinhard Prasetyo, Pareta Sosang, Selsi Sampe, Valentino Ruminding, Worship Musik, Ferry Layu, Marta Deli, Epertando, dan Dina Parapak. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selamat untuk terus bertumbuh dalam penghayatan iman kepada Kristus. Ya, masih ada beberapa yang baru bergabung. Dina Parapak, Irwan, dan Markus Pali. Ya, saya Jeniarti J. Sanda dan segenap
kru Solideo Rantepao Channel meminta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua dalam ibadah Lentera Malam saat ini. Sampai berjumpa kembali dalam Lentera Malam episode 6 April 2022. Saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.